Gloria, selamat pagi teman-teman kakak sekalian. Pagi ini tanggal 28 Agustus 2021 dari distrik Keuskupan Wetabula, Sumba. Saya Frater Theodolus PHK akan membawakan renungan untuk bekal perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil. Mari kita bersama-sama membaca Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, telah 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan." Maka Tuhan menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima uang itu serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil,
dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kakak-kakakku sekalian, tanggal 27 Agustus kita merayakan pesta Santa Monica, seorang ibu yang setia menemani anak-anaknya, khususnya Santo Agustinus. Bertahun-tahun Santa Monica berdoa agar anaknya bertobat dari perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh Santo Agustinus sebelum bertobat, kita semua pasti telah mendengar ceritanya. Namun yang jelas di sini yang diharapkan oleh orang tuanya, khususnya ibu, seorang mama yaitu Monica, dia mengharapkan agar anaknya Agustinus bertobat dan boleh mengabdi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan doa-doanya, cucuran air matanya dikabulkan oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Agustinus, seorang uskup yang terkenal, dan dia bertobat karena perjuangan hidupnya dan juga perjuangan dari mamanya. Injil yang barusan kita dengar dari Matius menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada 3 bagian yang barusan kita dengar, yaitu hamba yang menerima 5 talenta, dan juga 2 talenta, dan juga 1 talenta. Ada yang berkembang dengan baik, ada yang tidak pernah berkembang, dan itu adalah ciri kehidupan kita. Paling tidak dalam hidup ini kita harus tetap berjuang, situasi apapun itu. Di masa pandemik ini kita diminta untuk berjuang melawan COVID-19. Apa yang kita lakukan? Bukan hanya berkuar-kuar dengan berseru-seru di media sosial tentang mengikuti aturan protokol kesehatan, tapi juga kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau bertobat. Saya mengajak kepada kita semua, memang sulit untuk menobatkan orang, tapi mari kita berusaha sedemikian rupa untuk melihat masuk di dalam kehidupan kita, diri kita masing-masing. Apakah kita layak dan sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang mau berjuang agar COVID-19 bisa teratasi. Kakak-kakakku sekalian, Bapak Ibu dimanapun kita berada, Injil ini juga menekankan kepada kita tentang bagaimana kita mengembangkan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Berbagai macam karunia dan rahmat yang diberikan kepada dari Tuhan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, Tuhan tetap memberikan, namun apa jawaban kita? Apakah kita mau mengembangkan itu dan menghasilkan buah? Kadangkala kita sadar dan percaya bahwa usaha yang kita lakukan itu menyenangkan banyak orang dan menghasilkan buah. Namun bagi Tuhan kadangkala berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus tunjukkan cinta yang murni, cinta yang tulus, pengorbanan yang benar-benar berasal dari diri hati yang tulus,
agar korban atau usaha yang kita lakukan benar-benar berkenan pada Allah. Kakak-kakakku sekalian, cerita tentang Santo Agustinus itu ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun kadangkala pikiran kita juga seperti yang dilakukan oleh Santo Agustinus, yaitu memikirkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Apa yang dilakukan setelah dia bertobat, dia menyadari bahwa kasih Allah kepada manusia harus dijalani sebatas manusia. Kita adalah ciptaannya. Kita tidak bisa untuk bersaing atau seperti Allah. Mari kakakku sekalian, di akhir renungan ini saya menceritakan satu peristiwa. Di sebuah perkampungan hiduplah sebuah keluarga, suami dan istri serta 3 anak. Mata pencarian keluarga tersebut yaitu bertani. Mereka dibuang dari kehidupan orang banyak karena pendapatan pas-pasan. Keadaan yang ini membuat mereka mengungsi dari keramaian untuk pergi dari keluarga, dari sahabat kenalan, dan tinggal di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Setiap hari seorang bapa memikirkan bagaimana agar usaha mereka berhasil dan mereka boleh hidup kembali dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan tetangga-tetangga. Dia berjuang sekuat tenaga, namun kadangkala membosankan. Tapi dukungan dari istri serta 3 anaknya membuat dia tetap tegar, semangat. Dia mencoba untuk merencanakan dan membuktikan bahwa cintanya kepada keluarga sungguh menghasilkan. Membuka usaha, yaitu dengan menjual kayu kering. Bertahun-tahun menjalankan kerja ini, dan akhirnya harapan dan impiannya menghasilkan buah. Suatu hari datanglah pejabat pemerintahan ke rumahnya untuk meminta dia untuk kembali dan boleh hidup bersama dengan tetangga-tetangga di kota. Rasa gembira, senang nampak di dalam diri bapak tadi. Dia merasa senang karena apa? Usahanya sungguh berhasil. Anak-anaknya merasa senang, istrinya juga merasa senang. Seorang yang pekerjaannya sebagai penjual kayu kering kini kembali untuk bergabung bersama dengan sesamanya di tengah kota. Cerita ini mungkin biasa-biasa saja, tapi ada sedikit inspirasi untuk kita yang kadangkala angkuh dengan keberadaan kita, namun kadangkala hanyalah semu. Marilah kita berjuang bersama Tuhan di masa pandemi ini, dan kita boleh dikatakan orang yang mengembangkan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saya dan kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian, bapak ibu dimanapun berada, mari kita bergandengan tangan
bersatu di dalam doa bersama dengan Santo Agustinus yang hari ini kita peringati. Semoga kita setia dan tekun di dalam pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin.